Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Kusada Puzzle. Hari ini kita akan bermain Sudoku dengan judul Technically Correct yang dibuat oleh Lorina. Dan ini adalah puzzle kedua dari series April Fools atau April Mop ya. Jadi kalian bisa berekspektasi bahwa nantinya bakal ada sesuatu yang aneh di dalam puzzle-nya. Tapi puzzle ini di LMD itu bintang 3 dari 5 untuk tingkat kesulitannya. Dan menariknya itu mendapatkan rating yang cukup tinggi ya. Jadi saya cukup menantikan banget sih untuk bermain puzzle hari ini. Di sini juga saya sudah tahu untuk trik yang perlu dicari untuk puzzle-nya. Dan nanti setelah ini akan saya bahas. Jadi spoiler alert. Kalau kalian ingin bener puzzle duluan, kalian bisa cek linknya di deskripsi video di bawah. Oke, dan sekarang kita akan bahas. Puzzle ini sebenarnya juga membutuhkan untuk pengetahuan dalam bahasa Inggris sih ya. Karena ini puzzle-nya dipresentasikan dengan pemilihan kalimat yang sangat spesifik banget di dalam peraturannya di sini. Makanya kenapa saya nggak menuliskan peraturan dalam translasi bahasa Indonesia ya di deskripsi video di bawah. Karena takutnya nggak bisa mentranslasinya dengan baik gitu. Tapi nanti peraturan yang benernya akan saya tunjukkan di video setelah ini dengan pemilihan kalimat yang saya buat sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, puzzle ini terlihat seperti Sudoku dengan quadruples, kemudian ada consecutive pairs, dan ada satu peraturan lagi. Quadruples itu adalah angka dalam lingkaran putih ini, dia harus muncul pada 4 petak di sekeliling angka tersebut. Kemudian juga untuk consecutive pairs, angka di sini adalah angka dengan sesi 1, contohnya adalah 2 dan 3, 5, 6, dan lain-lain. Kemudian ada satu peraturan lagi, di mana untuk di dalam 4 petak pada quadruples ini ya, sepenuhnya dalam 4 petak pada suatu quadruples. Angka yang dipisahkan secara diagonal itu, salah satu dari angka tersebut adalah angka 2 kali lipat dari angka lainnya. Jadi misalkan adalah 3 dan 6 ya. 3 dan 6 di sini. Misalkan ada 3 di sini dan 6 di sini. Salah satu dari angka tersebut adalah 2 kali lipat dari angka lainnya. Jadi kalau kita lihat 3 dikalikan 2 kan akan menghasilkan 6. Jadi dua angka di sini adalah angka yang valid untuk dalam diagonal ini. Itu berlaku juga untuk diagonal lainnya. Jadi setiap quadruples itu bakal berlaku untuk di diagonal, dua petak ini, kemudian di quadruples ini, dua petak ini, dan lain-lain. Itu adalah peraturan yang saya mengerti untuk saat pertama kali melihat dalam puzzle ini ya. Saya bahkan menggunakan Sudoku Maker di sini untuk ngecek ya peraturannya benar atau enggak. Fair game lah ya, kita mempercepat dalam pembuktian peraturannya benar atau enggak. Dan nantinya bakal terjadi kontradiksi di situ, di mana dia tidak akan bisa memiliki solusi lagi untuk puzzle-nya. Puzzle is impossible. Peraturan yang benarnya dari puzzle ini, fill in the grid with digits. Kita nggak diberikan spesifikasi harus menggunakan angka 1 sampai 9 pada Sudoku ini. Sebagai definisi, 0 sampai 9 masih termasuk untuk digits, jadi masih mungkin untuk adanya angka 0 pada puzzle ini. Dan juga untuk peraturan diagonal kita, angka 0 dan 0 itu adalah partner yang valid untuk berada dalam diagonal tersebut. Karena 0 adalah 2 kali lipat dari angka 0. Jadi ya, nggak salah sih sebenarnya untuk peraturan ini, tapi ya April Fools, April Mop. Jadi ya ini adalah peraturannya. Di sini saya baru berasumsi ya bahwa ini adalah peraturan yang benar. Tapi nanti kita akan buktikan ketika bermain puzzle-nya. Jadi di sini kita harus menempatkan angka 0 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga tidak ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 3 kali 3. Kemudian kita punya quadruples di mana angka dalam lingkaran putih harus muncul pada 4 petak yang disentuh oleh lingkaran tersebut. Jadi 4 petak ini bakal ada angka 1, bakal ada angka 2, 3, 6. Di 4 petak ini bakal ada angka 4 dan angka 8, tapi nggak ada masalah kalau angka tersebut muncul lebih dari satu kali. Yang penting minimal satu kali muncul dalam quadruplesnya. Kemudian kita punya consecutive pairs di sini. Angkanya adalah angka dengan sesi 1, 2, dan 3 misalkan, atau 0 dan 1. Dan dalam quadruples ini untuk tadi di dalam diagonalnya, sepenuhnya dalam 4 petak sekeliling lingkaran ini, 2 petak yang dipisahkan secara diagonal, 2 petak ini, 2 petak ini, berlaku untuk quadruples ini, 2 petak ini, 2 petak ini. Salah satu angkanya itu adalah angka dengan 2 kali lipat dari angka lainnya. Jadi misalkan 3 dan 6 itu adalah salah satu angkanya 2 kali lipat dari angka lainnya, tapi 0 dan 0 juga merupakan partner yang valid untuk peraturan ini. Bisa aja ada 0 yang berpartner dengan angka 0. Dan itu adalah peraturan dari technically correct. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya.
Oke, sangat menarik banget di sini ya. Jadi ya kita kita akan melakukan sedikit scanning yang mungkin sedikit berbeda ya dari Sudoku yang biasa karena ada 10 angka pada puzzle-nya yang mungkin akan membuat scanningnya jadi lebih aneh nantinya di puzzle ini. Tapi ya, sebenarnya dengan menggunakan Sudoku Maker saya jadi tahu sedikit ya, ada beberapa angka yang langsung bisa kita tempatkan di sini. Di dalam kode pos ini angka satu nggak mungkin di sini lagi, angka satu nggak mungkin di sini, makanya bisa ditempatkan di petak ini untuk kode posnya. Satu di dalam kode pos ini, satu nggak mungkin di sini lagi sekarang, makanya bisa di sini. Oke, satu dalam kode pos ini sekarang, dia hanya bisa di sini berarti. Berarti satu dalam kode pos ini dia hanya bisa di dua petak ini sekarang ya. Oke, satu dalam kode pos ini dia hanya bisa di dua petak ini berarti dan itu melihat ke samping karena tidak boleh ada angka yang berulang dalam barisnya. Satu sudah ada di baris ini, maka nggak mungkin sini lagi sekarang, maka harus di sini. Oke. Dan ya, untuk peraturan diagonal berarti ya. Biasanya dalam Sudoku yang biasa itu hanya bisa kemungkinannya 1 2 itu partner yang valid, 2 4, kemudian 4 8, kemudian 3 6. Itu adalah 4 partner yang valid biasanya dalam Sudoku 9 kali 9. Tapi kalau di puzzle ini bakal ada 0 dan 0 juga ya. Dia merupakan partner yang valid. Jadi ada 5 kemungkinan pada suatu diagonal nantinya. Tapi berarti menariknya itu angka 5, angka 7, dan angka 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di quadruples ya. Oh, oke. Jadi kayak bakal sangat dibantu banget dengan adanya titik putih di sini untuk menyelesaikan bagaimana 5, 7, 9 kita dalam puzzle ini nantinya. Dan juga iya, intinya sebenarnya juga nggak boleh ada angka yang berulang juga nggak sih dalam quadruples kita. Karena untuk suatu angka itu bisa berulang dalam suatu quadruples ya, itu hanya bisa secara diagonal. Kalau misalkan ada angka 3 di sini, 3 nggak boleh sini lagi, dan nggak boleh sini oleh Sudoku, karena akan berulang dalam baris satu kolomnya, jadi hanya bisa kalau berulang di dalam suatu diagonal. Tapi itu akan membuat dua petak ini tidak akan pernah bisa memiliki satu angka kelipatan lainnya kan ya, dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan dia berulang berarti hanya bisa 0 dan 0 lah ya kemungkinannya. Nggak boleh ada angka yang berulang lagi dalam quadruplesnya hanya bisa muncul maksimal satu kali saja. Oke. Um, ya, tapi untuk angka satu lah ya di sini angka satu semuanya ini hanya bisa terhubung dengan angka dua lah ya karena satu pasti merupakan angka terkecil dan dua kali lipatnya berarti adalah angka dua. Jadi ya untuk diagonal kita seluruh petak ini berarti adalah angka dua kita. Oke. Dan di dalam kode pos ini kita masih butuh angka 36. Kode pos ini masih butuh angka 48. Di kode pos ini kita masih butuh angka 48. Oke. Lalu um, di mana lagi sekarang? 36 ya. Dimanapun angka hmm, satu sekarang di kode pos ini bakal ada di bawah sini ya. Maka angka 2 pasti bakal ada di atasnya nanti. Dimanapun angka 1 berada, angka 2 pasti bakal ada di atasnya. Sama juga untuk satu di bawah sini ya. Satu nggak mungkin sini lagi sekarang oleh Sudoku, maka pasti bakal ada di bawah sini. Dan dimanapun angka satunya berada, itu akan membuat dua di atasnya. Sama juga untuk satu di sini. Dan ini kita nggak boleh menempatkannya di dalam box yang sama ya. Karena kita hanya bisa tempatkan maksimal satu kali dalam box ini. Jadi kalau ini satu, ini nggak boleh satu lagi oleh Sudoku, maka harus di nantinya kode posnya. Kalau ini satu, ini satu. Jadi antara seperti ini satunya, dan satunya seperti ini. Satu antara satu seperti ini dan membuat diagonalnya menjadi dua di sini dan dua di sini berarti ya. Atau satu seperti ini dan membuat diagonalnya menjadi dua seperti ini. Mereka kalau ini adalah satu dua, ini juga harus merupakan dari 4 lah ya. Karena 2 itu hanya bisa terhubung dengan 1 dan 4. Untuk membuat itu menjadi 2 kali lipat dari yang lainnya. Tapi nggak mungkin 2 lagi sekarang di barisnya. Jadi harus 4 di sini. Kalau ini 1 2 ini harus 4. Oh, oke. Okay. Ya, dan ini puzzle-nya bintang 3 sih ya. Jadi kita harus mikir gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle ini. Um, ya masalah dengan adanya 10 angka di sini ya. Jadi kita nggak tahu kayak misalkan di dalam setiap baris, di dalam setiap kolom itu butuh angka apa aja. Karena pasti bakal ada satu angka yang
tidak muncul ya pada suatu baris kolom dan juga suatu box. Tapi angka tersebut kita nggak tahu dia merupakan angka apa. Bisa aja misalkan nggak ada angka 5 di dalam boxnya. Bisa aja nggak ada angka 7 dan lain-lain. Hmm. Jadi kita kayak nggak bisa melakukan scanning ya. Kayak misalkan angka 1 kalau ada di box ini dia hanya bisa di salah satu petak ini. Tapi kita nggak tahu apakah bakal ada angka 1 atau enggak di dalam box ini. Wow. Oke. Okay. Um, 8 ya. Mereka untuk angka 4 dan 8 di sini itu merupakan secara diagonal lah ya. Karena dimanapun angka 8-nya berada nanti, itu akan membuat dia hanya bisa terhubung dengan angka 4 di dalam diagonal. Kalau ini 8, dia hanya bisa terhubung dengan angka 4 di sini. Kalau 8 dia akan 4. Um, Berarti kita hanya bisa menempatkan salah satunya di sini dan satu lagi di box ini sih. Kita kan tadi secara diagonal ya, berarti pasti antara seperti ini atau seperti ini, dan salah satu petak ini pasti nanti akan berisi angka 4 dan 8. Jadi di dalam box ini, angka 4 dan 8-nya sudah ada satu di sini dan satu lagi di sini. Jadi nggak boleh ada angka 4 dan 8 lagi di tempat lainnya karena itu merupakan dua angka saja. Kalau ini 4, ini 8, dan 4 dan 8 sudah digunakan dalam boxnya. Kalau ini 8, ini 4 juga sama. Jadi 4, 8 bakal ada di sini nantinya. Oke. Okay. Sama juga untuk 3 dan 6 sini lah ya. 3 dan 6 dalam box ini dia bakal ada di sini nantinya. Karena dia juga harus secara diagonal. 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3. 3 juga sama hanya bisa terhubung dengan angka 6. Hmm, hmm. Lalu, uh, menariknya itu untuk angka titik putih itu cukup menarik ya. Karena dia harus merupakan angka dengan selisih 1. Dan angka dengan selisih 1 itu pasti akan selalu membutuhkan satu ganjil dan satu genap. Genapnya di dalam box ini nggak mungkin ada angka 2, nggak mungkin ada angka 6 dalam boxnya, dan nggak boleh ada angka 0 ya. Kalau 0 itu hanya bisa terhubung dengan angka 1. Karena sudah di dalam box ya. Jadi genap di sini adalah angka 4 dan angka 8. Satu ganjil, satu genap agar dia bisa memiliki sesuatu yang valid. Kalau dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil nggak bakal pernah bisa. Saya nggak tahu sih, nggak membantu juga sih ya masalah di dalam box ini. Hmm. Sama juga menariknya untuk angka 4 dan 8 ya di dalam kode pos ini. Kode posnya pasti bakal ada satu di sini, dan itu membentuk 4, 8 pair di dalam kolom ini itu sudah mengambil kuota untuk angka 4 dan 8 dalam kolomnya. Oh, oke. Okay. 1, 2 dalam box ini kali ya yang cukup menarik. Karena di dalam box ini kita masih butuh angka dari untuk dua partner yang valid ya. Tadi kita tahu untuk suatu angka itu nggak boleh muncul lebih dari satu kali. Dia hanya bisa muncul tepat satu kali. Kalau misalkan ada angka 3, maka pasti bakal ada satu angka 3 saja dan satu angka 6. Jadi dimanapun angka 3 dan 6 kita, itu itu pasti bisa menyelesaikan salah satu dari diagonal ini. Tapi salah satu dari diagonal lagi itu juga harus bisa dua kali lipat dari yang lainnya ya. Ya, dan salah satu dari diagonal tersebut akan menjadi 0 ya. Ini intinya dua petak ini nggak mungkin dari 1, 2, 4, 8, padahal kita tahu pilihannya bakal selalu dari 1, 2, 4, 8, dan juga 0, 3, 6 ya. Jadi ini pasti bakal selalu 0, 3, 6 nantinya. Salah satu dari diagonal ini akan menjadi 3, 6, tapi kita nggak boleh berulang untuk angka 3 dan 6-nya di dalam kode pulse-nya, maka salah satunya bakal 0 dan 0 nantinya. 3, 6 seperti ini dan ini 0, 0, atau 3, 6 seperti ini dan ini 0, 0. Ya. Dan berarti ini juga sama dari 0, 3, 6 ya berarti. 0, 0 dan 3, 6. Dan itu membentuk 0, 3, 6 pair menarik ya dalam box ini. 0, 3, dan 6 sudah digunakan di seluruh petak ini. Oke. Kemudian kalau ada angka, ini masih mungkin untuk adanya angka 4 ya. 4 terhubung dengan angka 5. Kalau ada angka 8 terhubung dengan 7 atau 9 nantinya. Hmm,
Lalu di mana lagi? 1248 ya. 036. Ya misalnya angka angka dari 36 yang satu lagi dia masih mungkin untuk muncul di dalam box ini ya, karena kalau di 3 ini 6 dan itu masih bisa mungkin muncul di sini. Kalau 36, 3 di sini, 6 di sini, 6 juga nggak ada masalah untuk muncul di tempat lainnya. Hmm, wow, ini puzzle-nya memang agak sedikit tricky ya untuk kita bisa melihat di mana untuk lanjutannya. Harus agak sedikit berhati-hati juga ya untuk tidak salah dalam melakukan scanning di sini. 4 dan 8 tadi sini ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ada sesuatu yang aneh nih. Ini nggak mungkin genap nggak sih sebenarnya sekarang? Karena 4 dan 8 tadi di dalam kolom ini, kita tahu salah satunya bakal ada di sini, salah satu lagi bakal ada di bawah. Jadi itu sudah mengambil angka 4 dan 8 di kolomnya. Ini nggak boleh 4 8 lagi. Kita tahu salah satu petak ini bakal 0, yang terhubung dengan angka 0 di bawahnya secara diagonal. Atau intinya adalah ini nggak mungkin ada 036 lagi di dalam petak ini ya. Di dalam box ini sudah diambil 036-nya di 3 petak ini. Jadi petak ini tadi nggak mungkin angka 48, nggak mungkin angka 063, dan nggak mungkin 2 juga. Jadi ini bukan merupakan angka genap ya. Dia akan selalu merupakan angka ganjil. Dan angka ganjilnya adalah angka 579 bahkan. Karena 030 sudah ada di dalam box ini, 12, 36 dalam boxnya, 4 tadi di kolomnya sudah digunakan, jadi 5 masih oke, 6 sudah ada di boxnya, 7 masih oke, 8 sudah digunakan dalam kolomnya, dan 9 masih oke. Jadi ini adalah 579 ya, yang terhubung dengan angka 4, 6, atau 8 nantinya. 4, 6, atau 8 ya. Untuk sisi 1. Kayaknya masih mungkin untuk angka 6 ya, karena 6 masih mungkin untuk muncul di sini nantinya. Dalam box ini. Nggak ada masalah. Kalau dia adalah kalau dia adalah 4, 4-nya juga nanti akan muncul di quadruple ini di sini ya. Jadi nggak ada masalah juga. Kalau dia 4, 6, 8 tapi sepertinya juga bakal membantu banget kalau kita tahu itu merupakan angka apa ya. Cuman sayangnya di sini kita masih belum tahu dia gimana cara kita bisa menempatkan angka tersebut. Oke. Hmm, wow, ini gimana caranya sih untuk menyelesaikan puzzle-nya? 6 ya. Ini kalau misalkan dia adalah angka genap, dia nggak mungkin 0. Kalau 0 dia bisa terbenar angka 1 nggak mungkin. 6 masih mungkin, tapi 2 nggak mungkin sini lagi. Dan dia sudah melihat dua petak ini ya, yang merupakan angka berbeda. Satunya harus 4 dan satunya harus 8. Dan itu akan selalu mengelilinasi 4 dan 8 pada petak ini. Jadi kalau dia adalah angka genap, ini harus 6. 6, 7, 8, atau 6, 5, 4. Dan 4-nya akan muncul di sini yang oleh saudaraku. Itu nggak ada masalah juga sih masalahnya. Mungkin kita kita harus mikirin dari segi untuk quadruple di sini ya, karena ya kita hanya bisa memilih dari quadruple itu dari pilihan 1, 2, 4, 8 tadi, dan 3, 6, dan 0. Di dalam box ini nggak boleh ada, ya di dalam box ini, di dalam box ini nggak boleh ada angka 0. Karena kita nggak mungkin ada 0 berulang dalam box ini kan ya. Dan itu berlaku juga untuk 0 dalam box ini. Jadi kita dalam box ini dan dalam box ini quadruple-nya bukan dari 00 ya pilihannya. Menariknya. Jadi dalam box ini antara dia merupakan angka 4 terhubung dengan angka 8 atau 3 terhubung dengan angka 6. Itu membantu nggak? Hmm, um, nggak tahu sih karena 3 dan 6 sini juga nggak melihat nggak berinteraksi dengan kode pos di sini menariknya ya. Kode pos ini mungkin kita coba lihat di sini pilihannya dari 3 dan 6. Salah satu dari kode pos tersebut pasti adalah 3 dan 6. Dan satu lagi harus 2 4 atau 4 8 ya pilihannya. Tapi ini nggak mungkin dua lagi sekarang di bawah.
Kalau dia adalah 36, kalau ada angka 2 pasti bakal ada angka 4 di atasnya. Hmm. Wow, nggak kebayang saya ini gimana cara nyelesain puzzle-nya di sini ya. Hmm. Kode pos ini yang lumayan menarik karena dia nggak mungkin berisi angka 1 dan 2 lagi sekarang di kolomnya. Jadi ya di kode pos ini pilihannya dari 48, 36, atau 00. Kita bisa melakukan eliminasi nggak yang mana yang merupakan angka yang valid. Kita tahu salah satu dari diagonalnya bakal menjadi 4 dan 8 ya. Oh. Oke, ini nggak mungkin 48 lah ya. Tadi kita tahu salah satu dari 48 bakal ada di sini dan salah satunya lagi bakal ada di sini. Dan kalau ini adalah 4 dan 8, em, itu akan mengeliminasi 4 dan 8 dalam box ini. 4 8 sudah ada diambil dalam boxnya dan kita nggak bisa lagi menempatkan salah satunya di sini. Padahal kita tahu satunya bakal ada di sini, satunya lagi bakal ada di sini. Jadi ini adalah yang 36 kita ya berarti. Ini nggak mungkin 48 lagi. Tapi 36 sini itu membantu sih harusnya ya. Karena 36 nggak mungkin ada di box ini lagi. Sehingga nggak mungkin ada angka 3 dan angka 6 karena nggak bisa terhubung dengan diagonal dengan angka 36 pada sisi lainnya. Jadi ya ini pilihannya harus dari 048. Dan pasti bakal ada angka 0 lah ya. Karena kita tahu tadi kan hanya bisa suatu angka yang bukan angka 0 muncul satu kali saja di dalam puzzle ini. Jadi dalam kode posnya. Jadi satunya bakal 48 dan satu lagi bakal double 0. Jadi ini pasti juga ada bakal double 0 nantinya. Dan juga pasti bakal ada double 0. Jadi mungkin kita coba benchmarknya seperti itu kali ya untuk menentukan di mana angka 0 kita. 0 kita harus seperti ini atau seperti ini. Oke, kita dapat progres di sini ya. 036. Tapi itu juga, iya, yang cukup menarik, kita juga nggak mungkin untuk menempatkan angka 0 lagi di sini ya. Karena kita hanya bisa menempatkan angka 0 dua kali saja di dalam kedua baris ini. 0 antara seperti ini dan mengeliminasi barisnya, atau 0 seperti ini dan mengeliminasi barisnya. Kuota angka 0 sudah digunakan semua. Jadi ini pilihan dari 1, 2, 4, 8, dan juga 36. Ya udah kita semak aja lah ya, 1, 2, 4, 8, dan juga 36. Kita nggak mungkin ada angka 1 tadi di atas ini. Dari dimanapun angka 1 berada, itu akan selalu terhubung dengan angka 2 di atas ini ya. Jadi nggak mungkin ada angka 2 lagi di bawah, karena nggak boleh ada angka yang berulang dalam kode pos tadi. Hanya ada satu angka 2 dalam kode posnya. Saya nggak tahu sih itu apakah membantu kita atau enggak di sini ya. Hmm. Kode pos ini juga nggak mungkin ada angka 0 lagi sih, karena 00 nggak boleh sini lagi sekarang. Ini bukan angka 0. Tapi 0 sudah ada di dalam box ini, jadi nggak mungkin sini lagi. Jadi ini nggak mungkin 00 kita. Jadi di kode pos ini juga pilihan dari 1, 2, 4, 8, dan juga 36 tadi ya. Dan satu nggak mungkin sini. Tadi dimanapun angka 1 berada bakal ada 2 di atasnya, dan nggak boleh berulang angka 2 dalam kode posnya. Oke, progres di sini. Oh, oke oke oke. Dan 3 dan 6 dengan logika yang sama ya. 3 dan 6 bakal ada satu di atas, satu di bawah sehingga bisa ada diagonal di sini muncul 3 6 seperti ini, 3 6 seperti ini dan itu sudah mengambil 3 6 dalam baris ini. Jadi 3 6 nggak boleh ada lagi di dalam barisnya sehingga di kode pos ini nggak mungkin dia merupakan 3 6 seperti ini atau 3 6 seperti ini ya. Jadi kita bisa eliminasi. Wow. Jauh ini sangat menarik banget ya untuk logikanya. Lalu um, sebenarnya ini masih mungkin sih ya untuk kita menggunakan logika seperti membedakan di mana sih angka 3 dan di mana angka 6 kita. Membedakannya dengan dua warna yang berbeda. Itu membantu nggak sih dalam menyelesaikan puzzle ini? Saya belum melihat ada tempat yang mungkin nantinya akan membantu sih. Cuman 3 dan 6 ini lumayan menarik ya karena dia merupakan 3 6 yang berbeda dan dia juga harus muncul di sini. Kalau ini adalah ungu, ini merupakan 3 6 hijau, ini adalah 3 6 yang ungu. Dan kalau 3 6 muncul di sini, 3 6 hanya bisa di nggak mungkin di barisnya dan nggak mungkin di boxnya, maka harus muncul di sini. Sehingga membuatnya menjadi 3 6 hijau. Tapi kayaknya masih belum terlalu menarik untuk dilihat di sini sih, kalau yang saya lihat. Cuman ada 248 triple dalam baris ini ya. Di dalam baris ini angka 248 sudah ada di dalam tiga petak ini, jadi nggak mungkin ada lagi. Jadi ini bukan angka 248.
Ini harus yang dari 36 dan terhubung dengan 36 pada diagonalnya. Dan membuat ini bukan 36 lagi sekarang. Nice. Oke. Lalu Oke, tapi kita coba aja lah ya untuk membedakan untuk angka 3 dan 6 kita. Karena kayak dengan adanya di sini itu juga akan menjadi lumayan menarik ya. Ini kita coba warnakan dengan ungu, dan ini kita coba warnakan dengan hijau. Kita membagi grup-grup 3 dan 6 sini dengan dua warna yang berbeda. Dan kita coba lihat interaksinya. Kita tahu 3 dan 6 di dalam box ini tadi, satunya bakal di atas, satunya lagi bakal ada di bawah. Dan yang di bawah sini nggak mungkin hijau lah ya, atau hijaunya bakal berulang dalam barisnya. Jadi harus ungu sekarang. Dalam baris ini kita masih butuh hijau berarti. Ungu di sini antara ungu hijau 36 atau ungu hijau 36 secara diagonal. Jadi karena di baris ini sudah ada hijau, ini nggak mungkin hijau lagi, maka harus ungu, dan ini harus hijau kita sekarang. Oke. Dan petak ini berarti dia melihat 36 yang berbeda, jadi nggak mungkin 36 lagi. Karena hijau dan ungu mengeliminasi petak tersebut, jadi ini nggak mungkin 36 juga untuk terhubung. Oke. Lalu, masalah kalau di sini, kalau ini adalah 36, ya di dalam kolom ini itu 36-nya adalah 36 ungu ya. Dalam kolom ini 36 hijau. Tapi ya agak susah untuk kita membaginya dan membedakan itu menjadi 36 yang seperti apa. Tapi menariknya, ya di dalam baris ini 1, 2, 4, 8 sudah digunakan ya. Jadi ini pasti merupakan pilihannya dari 36 atau 0. Jadi memang harus seperti itu nggak sih? Soalnya bakal 36 dan satu lagi bakal 0. Dengan logika yang mirip-mirip seperti di sini ya. Kita nggak boleh ada angka 3 yang berulang, jadi hanya bisa 36 satu kali, dan satu lagi adalah 00. Jadi ini juga pasti akan menggunakan 00 di sini ya. Kita sudah punya banyak banget angka 00, 2 di sini, 2 di sini, dan juga 2 di sini. Wow. Oke. Lalu, terus di mana lagi menariknya? 1, 2, 4, 8. Kita bisa nggak sih untuk membedakan angka 48 kita juga? Karena itu juga lumayan menarik sih untuk kita coba melakukan coloring di sini, membedakannya. Tapi nggak tahu sih itu bisa membantu kita di sini atau enggak ya. Uh. Di quadruples ini hampir menarik ya. Quadruples ini dan quadruples ini berinteraksi dari kolomnya sih di sini. Karena kemungkinan besar ini pasti bakal ada angka 0 dan 0 sih. Karena agak susah kalau ini adalah 3 dan 6 ya. Ini masih mungkin nggak sih untuk 3 dan 6? 1, 2, 4, 8 ya. Kalau dia adalah 3 dan 6 dan 4, 8. 3, 6, 4, 8. Oke, oke, oke. Intinya adalah angka 4 dan angka 8 sudah digunakan pada kedua kolom ini ya. Karena kita hanya bisa menempatkan maksimal maksimal 2 angka 4 dan 2 angka 8 pada kedua kolom ini. Salah satunya sudah dari sini, satu lagi sudah dari sini. Kita tahu kode pos ini bakal ada satu yang terhubung dengan angka 2 di suatu diagonal, dan satu lagi pasti hanya bisa 4 dan 8 berarti. Atau kita bisa melihatnya di mana dia nggak boleh ada angka yang berulang dalam kode pos tadi. 1, 2, dan 4, 8. Jadi ini adalah 1, 2, 4, 8. Jadi 4 dan 8 kita sudah digunakan semua dalam kolom ini. Kuotanya sudah maksimal banget, satu-satunya bakal di sini dan satu lagi bakal di sini. Jadi nggak boleh ada angka 4 dan 8 lagi di dalam kolomnya. Jadi ini nggak mungkin 4 dan 8 lagi ya. Wow. Dan kita dapat angka di sini ya. Ini hanya bisa satu berarti sekarang. Karena angka lainnya sudah dieliminasi. Coba. Ya, hanya bisa 1, 4, 8 ya. Jadi hanya bisa satu di sini. Wow. Luar biasa banget. Satu di sini dan dua di sini. Lalu ini nggak mungkin dua lagi berarti
Dan sekarang satu nggak mungkin sini lagi ya. Kita bisa menyelesaikan untuk satu kita tadi yang harus 12 dan 12 seperti ini untuk diagonalnya. Nice. Dan 36 sini ini nggak mungkin 36 ungu, maka harus 36 hijau dan ini adalah 36 ungu sekarang. Oke. 36 berarti nggak mungkin di kolom ini lagi ya. Nggak boleh ada 36, jadi nggak mungkin 36 seperti ini. Jadi pilihannya salah satunya bakal 48, nggak mungkin ada 12 lagi di dalam kolom ini. Berarti salah satunya nggak mungkin 36 juga, dia harus 00 ya. Jadi ini adalah 0, 0, kemudian terhubung dengan 4 dan 8 nantinya. Bakal ada 48. Oke, jadi kita sudah punya 8 angka 0, menariknya ya. Satunya bakal di sini 2. 2 angka 0, 2 di sini, 2 di sini, dan 2 di sini. Dan kayaknya itu semua angka 0 kita nggak sih? Karena 0 nggak mungkin ada di baris ini lagi. Satunya bakal di sini, berarti nggak mungkin di barisnya. 0 sudah di kolomnya mengeliminasi petak ini. Dan hanya ada 9 box saja ya. Jadi di box ini nggak bakal ada angka 0, dan 8 box yang tersisa pasti bakal ada angka 0. Karena angka 0 muncul minimal 8 kali tersebut. Jadi pasti bakal ada 8 angka 0 dalam puzzle ini. Nah, oke. Lalu ini nggak mungkin 0 lah ya. Kita bisa melakukan deduksi itu. Kalau 0 dia hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan itu nggak mungkin. Wow. Jadi 00 harus seperti ini sekarang. Dan ini adalah angka 48 kita. Mungkin sekarang sudah bisa mulai untuk membagi ini menjadi 4 dan 8 yang berbeda ya. Karena lumayan banyak 48 yang mungkin akan saling terhubung di sini. Kita lihat aja ya untuk deduksi ini sebelumnya. Karena saya mau membagi ini menjadi 48 sekarang. Kita coba gunakan dua warna lagi untuk membagi 48 di sini. Mungkin kita mulai dari box ini dulu ya. Satunya kita warnakan dengan biru, satu lagi harus orange. Kemudian kita lihat diagonal ini, dia harus berisi 48 yang berbeda, maka dia harus biru sini. Sama juga ini harus merupakan 48 yang berbeda, maka dia harus orange di sini. Dalam kolomnya ini nggak mungkin orange lagi, maka harus biru. Ini harus orange. Ini biru, ini orange sekarang. Oke. Lalu, itu membantu nggak sekarang? Ini ya ini nggak boleh berulang ya. Kalau ini 4 dia hanya bisa terhubung dengan angka 8 pada diagonalnya. Tadi yang nggak boleh ada angka yang berulang dalam kode pos. Jadi ini harus orange kita sekarang. Oke. Ya kayak gitu, tapi kita harus melihatnya dari segi titik putih juga ya, karena nggak banyak lagi informasi yang kita dapatkan di sini sayangnya. 1, 2, 4, 8, 3, 6. Ini tadi adalah angka, ini tadi nggak mungkin angka, ini tadi adalah angka ganjil ya, 5, 7, 9, dan ini adalah angka genap, 4, 6, 8. Di sini mereka itu nggak mungkin angka genap ya, karena dia nggak mungkin ada 2, 0 nggak mungkin di dalam barisnya, dan 3, 6, 4, 8 sudah digunakan semua, maka ini nggak mungkin angka genap. Jadi ini adalah angka ganjil kita. Angka ganjil tetap angka 5, 7, 9 ya, karena 1 nggak mungkin, 3 nggak mungkin sudah di boxnya, jadi hanya bisa 5, 7, 9. Saya mau double check. 0, 1, 2, 3, 4, 5 masih oke, 6, 7, 8, 9 ya, 5, 7, 9 yang terhubung dengan angka 4, 6, 8 tapi nggak mungkin 4, 8 lagi, maka harus 6 di sini. Wow. Oke, nice. 6 membuat ini bukan 9 lagi untuk selisih 1, dan 6 membuat ini menjadi 3 dan 6 selesai. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Dan 3 di sini akan terhubung dengan angka 6 di atasnya nanti. Jadi ini adalah 00 dan 36. Tapi nggak tahu kita gimana itu bisa dibagi nanti ya. Oke, lalu ini berarti nggak mungkin 6 lagi dalam boxnya. Maka ini adalah 48 ya. 48 kita nggak mungkin yang orange, maka ini harus 48 yang biru sekarang. Di bawah sini berarti 48 orange, sini 48 biru ya. Menariknya. Ini 48 biru lah ya. Karena angka genap tadi titik putih bakal selalu satu ganjil satu genap. Ini nggak mungkin 2 0 lagi di barisnya. 36 nggak mungkin, harus ada 36 di seluruh petak ini. Dan nggak mungkin, masih mungkin untuk 48 tapi nggak mungkin 48 yang orange. Dia harus 48 yang biru. 48 biru nggak mungkin lagi, maka ini harus biru agar bakal ada satu genap nantinya. Nice. Oke, jadi ini adalah ganjil kita yaitu 3, 5, 7, 9 untuk kemungkinannya. Tapi nggak mungkin 3 tadi ya. 3 sudah ada di dalam barisnya. Oke. 48 di sini juga sama, dia terhubung dengan angka 5, 7, 9.
Coba kita lihat untuk titik putih lainnya ya, yang juga butuh satu genap. Di sini mungkin dia nggak mungkin ada angka 26 lagi sekarang. 0, 0, 2, 6 nggak mungkin lagi di dalam titik putih ini. Maka angka genapnya adalah 48 ya, tapi 48 biru nggak mungkin. 48 yang orange yang harus muncul dalam titik putih tersebut. Nice, oke. Okay. Ya saya lagi ngebayangin nanti untuk di petak-petak kosong ini gimana cara kita bisa nyelesain itu ya. Cuman mungkin nanti bakal bisa terselesaikan oleh Sudoku dengan suatu keajaiban di situ. Tapi ya 48 orange ini harus terhubung dengan 5, 7, atau 9. Dan mereka satu petak ini akan menjadi angka 5 lah ya. Dimanapun angka 4 yang berada, itu hanya bisa terhubung dengan angka 5. Kalau 3 nggak mungkin lagi di boxnya. Kalau ini 4, ini 5. Kalau ini 4, ini 5. Karena ini merupakan 48 yang berbeda. Nah, oke. Okay. Jadi mungkin titik putihnya, angka apa yang belum muncul dalam titik putih tersebut. Di sini, angka genapnya itu nggak mungkin 0, nggak mungkin 48, nggak mungkin 2, nggak mungkin 36 hijau. Maka bakal ada 36 ungu lah ya di salah satu petak ini nantinya. Dan di sini, angka genapnya itu nggak mungkin 0, karena 0 hanya bisa terhubung dengan angka 1, nggak mungkin lagi. 2 nggak mungkin, 48 nggak mungkin, dan 36 hijau nggak mungkin situ ya. Ini juga sama, 36 hijau nggak mungkin. Jadi ungu, ini juga butuh ungu di salah satu petak ini. Jadi ungu pasti harus di tengah-tengah sini nggak sih? Kalau ini bukan ungu, maka dua petak ini yang butuh ungu juga, dia hanya bisa sini nantinya. Dan ini akan berulang dalam box ya. Jadi untuk memenuhi kedua titik tersebut, ini harus merupakan angka genap kita. Enggak, salah saya ya. Karena angka genap kita, hmm, angka genap kita bukan angka 36. Angka genap kita adalah angka 6. Tapi tadi di sini masih oke kan ya. Karena 2, 4, 8, 0 kan ya. Angka genap kita ya, ini masih oke. Untuk deduksinya. Di sini angka genapnya itu bukan angka 0, 2, 4, 8, berarti adalah angka 6 tuh angka genapnya. Ya, namanya bisa sini berarti harus didukung, nggak mungkin di baris sini, dan itu menyelesaikan hijau kita adalah angka 3 berarti sekarang. Nice. 3, 3, 6 seperti ini. Ungu kita adalah 6. Dan ini berarti yang di atas adalah hijau ya, berarti ini nggak mungkin 6. 03 dan 06 di bawahnya untuk membuat nanti 3 dan 6 akan secara diagonal. Nice. Oke. Okay. 6 hanya bisa terhubung dengan 5 dan 7 saja. 6 di sini juga sama terhubung dengan 5, 7 tadi. Kita mungkin delete aja ya untuk coloring dari 3 dan 6 kita. Karena kayaknya nggak terlalu membantu lagi untuk coloring dari 3 dan 6 ya. Oke, dan kita punya proses seperti ini menariknya. Mungkin kita coba lihat di kode pos ini, di titik putih ini. Karena angka genapnya itu, ini merupakan 3 angka yang harus berselisih 1 ya masing-masing. Jadi angka 2 nggak bakal pernah bisa ada di sini lagi. Karena 2 itu hanya bisa terhubung dengan 1 dan 3. Atau 3 sudah ada di dalam box ya. 4, kalau salah satu angka di sini adalah angka 4, dia harus terhubung dengan angka 5. Dia masih mungkin untuk terhubung dengan angka 5, tapi 5 di sini nggak bakal pernah bisa terhubung dengan angka lainnya. Jadi kita butuh 3 petak ini sebagai 3 angka yang berurutan lah. Kalau 4, karena nggak ada angka 3, kita bakal butuh 4, 5, 6. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Karena 6 sudah ada di dalam boxnya. Jadi 4 nggak bakal ada, 5 juga sama. 5 walaupun masih bisa terhubung dengan angka 4, tapi kita butuh angka 3 atau 6 untuk terhubung dari suatu sisi ke sisi lainnya, tapi 3 dan 6 sudah ada di dalam box ya. 6 sudah di dalam boxnya, berarti ini harus 7, 8, 9 ya, sehingga bisa menjadi 3 angka yang berurutan. Dan 8-nya harus tengah-tengahnya, agar bisa 8 terhubung dengan 7 dan 9 di titik tersebut. Nice, jadi kita tahu sekarang ini harus 4 ya, karena nggak mungkin 8 lagi dalam boxnya, ini adalah 4, ini adalah 8 kita sekarang. Itu membuat ini bukan 8 lagi, ini bukan 4 lagi sekarang kalau Sudoku. Oh, bahkan sekarang bisa diselesaikan ya, karena adanya angka 8 di sini membantu. Ini bukan 8 lagi, ini yang harus 0 terhubung dengan angka 0, dan ini adalah yang 84 kita. Luar biasa banget. Dan 8 sini hanya bisa terhubung dengan 7 atau 9. 8 sini juga sama terhubung dengan 7 atau 9, dan 4 hanya bisa terhubung dengan angka 5 di sini. Lagi enggak? Ini bukan 5 berarti kalau Sudoku 8 terhubung dengan 7 atau 9. Ya, tapi balik lagi ya, kita sudah mendapatkan beberapa angka di sini. Tapi gimana cara kita bisa menyelesaikan puzzle-nya di sini ya?
Ada 79 di dalam kolom ini, nggak boleh ada 79 lagi, maka ini harus yang 5 kita, ini yang harus 7 kita, ini yang harus 5, berarti oleh Sudoku, mungkin ada 7. Lalu, harusnya semua petunjuk sini sudah valid ya. Kita sudah menyelesaikan untuk peraturan di, ya mungkin di diagonal ini ya, yang belum nantinya. Karena 6 sini membantu, 0, 6 seperti ini, kemudian 0 terhubung dengan 0, dan 6 terhubung dengan angka 3. Ini mungkin bisa diselesaikan. 3, nggak ada angka 3 dan 6 ya pada kolomnya yang membantu kita di sini. Belum lah seenggaknya. Dan 7 dan 9 sini juga yang saya lihat sih nggak terlalu banyak ya yang membantu dalam melakukan scanning tersebut. Jadi kayak kita harus melihat di tempat-tempat yang mungkin nantinya bakal melihat 9 angka tersebut ya. Sehingga hanya bisa satukan data saja untuk petak tersebut. Oke. Kayak di baris ini mungkin kita butuh 0, 1. Angka yang belum muncul adalah angka 2. 4 belum muncul tapi nggak mungkin ada 4 lagi dalam box ini. Jadi nggak mungkin ada 4. 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, dan 9 berarti ya. Pada dua petak ini dalam barisnya, angka 4 nggak boleh lagi, maka harus ada angka 2 dan angka 9. Dan 2 nggak mungkin lagi, maka yang harus 9, yang harus 2 sekarang. Oh, bisa terselesaikan bahkan ya. Dan ini nggak mungkin 0 lagi sekarang. Berarti harus 1 sampai 9 muncul dalam box ini ya. Jadi ini harus 7 sekarang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 belum muncul dalam box ini. Bisa dibantu nggak oleh barisnya? 5 nggak mungkin sini lagi ya. 7 nggak mungkin sini. Berarti dalam box ini mungkin 1, 2, 3, 0, 1, 2 sudah ada di dalam boxnya. 3 sudah ada, 4 nggak boleh sini lagi oleh Sudoku, 5, 6, 7, 8, berarti hanya bisa 9 ya pada petak ini. Kita melihat ke samping, menyelesaikan 7 di sini. Oke, mungkin 5, 9 sini diselesaikan oleh di bawah sini nanti ya, atau di atas. Lalu, 9 dia melihat ke bawah, menyelesaikan 7, 9 kita, dan dia melihat ke atas lagi, menyelesaikan 7 kita di sini. Box apa yang menarik? Box ini mungkin 2 nggak mungkin cancel lagi, maka dia harus ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Selain angka tersebut, 2 dan 5 belum muncul di boxnya, tapi 2 nggak mungkin cancel lagi. Jadi ini harus 5. Kita coba benchmark aja lah ya. Di dalam setiap box kita butuh 3 belum muncul, 5 belum muncul, 6 belum muncul, 7, 8, 9 belum muncul. 3, 6 nggak mungkin cancel lagi. Tapi 5 dan 9 nggak melihat ke petak tersebut ya. 5, 9 menariknya melihat ke petak tersebut, dan 3 nggak mungkin sini lagi. Ya 3, 5, 9 dia berarti hanya bisa 6 sekarang. Ini berarti bukan 6 lagi di boxnya. Dan ada 9 dan 5 membuat ini menjadi 3. Nice. Dan itu balik ke bawah. Ini menyelesaikan 0, 3 kita. Yang hanya bisa terhubung dengan 0 di sini. Dan 3 hanya bisa terhubung dengan angka 6. Lalu sekarang di baris ini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 belum muncul ya. Ini juga mereka belum bisa terselesaikan ya. 5, 7, 9, 7 di sini ya. 7 di sini membuat 7, 9, dan ini bukan 9 lagi sekarang. Oke. Box ini mungkin yang menarik sekarang. 3 belum muncul, 5 belum muncul, dan juga 7 belum muncul. Ada yang menarik kah? 7 nggak mungkin sini lagi. 3 dan 5 membuat yang jadi 7 sekarang, dan ini bukan 7 lagi. Kolom ini mungkin kita butuh 5, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 belum muncul ya pada kolomnya. Jadi ini harus 5 atau 7. Oke. Baris ini sudah ada 5, 7, 9 ya. Maka nggak boleh ada 5, 7, 9 lagi di dalam baris tersebut. Karena sudah diambil oleh 3 petak tersebut. 1 masih oke di sini, 3 masih oke. Misalnya sudah ada di barisnya. Ini nggak membantu juga ya oleh Sudoku di sini. Gimana sih caranya? 1, 2, box apa yang menarik? Kolom ini lumayan menarik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 belum muncul, dan ini nggak mungkin 7 lagi. Jadi harus 9 di sini. Box ini 5, 7, 4 belum muncul, tapi 4 nggak mungkin sini ya. Maka ini harus 5 dan 7 yang muncul dalam box ya. Karena 4 nggak mungkin muncul lagi. 7 harus melihat ke petak ini menjadi 5, menjadi 7. Dan 5 membantu banget ya menyelesaikan 9 di sini. 5 nggak mungkin lagi, maka harus 3. 3 buat ke atas membuat menjadi 1. 7 membuat menjadi 9 sekarang, menyelesaikan barisnya. 5, 7 selesai. Dan tinggal box yang terakhir. Wow. Box ini kita masih butuh 3 nggak mungkin ada di box ini ya. Berarti angka 9 dan angka 5 harus muncul. 5 nggak mungkin sini. Dan kita butuh 9 sekarang. Dan box yang terakhir kita butuh 2, 7, 8,
278. 78 nggak mungkin di sini, maka ini adalah 2. 7 nggak mungkin ada di kolomnya, maka ini harus 8 sekarang. Wow. Dan puzzle selesai. Technically correct. No need to be sorry, Lorena, because this puzzle is just amazing. Pemilihan kata-kata yang sangat spesifik di dalam peraturannya itu kalau misalnya sangat kreatif, tapi dikonstruksikan dengan sangat brilian banget sehingga bisa menghasilkan puzzle dengan kualitas yang luar biasa. Di sini kita sedikit melakukan scanning yang tidak biasa juga karena setiap baris, kolom, dan juga setiap box itu ada 10 angka yang harus dipilih untuk 9 angkanya. Jadi ya sangat tidak biasa banget untuk scanningnya. Tapi dari semua peraturan ini itu membantu banget sih dalam menyelesaikan angka-angka dalam sudokunya. Luar biasa banget. Tapi mungkin di sini ini bakal menjadi puzzle terakhir ya untuk sejauh ini yang akan saya mainkan seenggaknya untuk di channel saya ini. Tapi mungkin nanti di masa depan, nanti kalau ada beberapa puzzle yang menarik perhatian saya untuk series ini yang dibuat oleh Nolina, saya akan mainkan kembali. Yap, tapi ini adalah puzzle yang sangat seru banget dan semoga kalian juga enjoy untuk bermain puzzle-nya. Dan ya, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.